السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. عباد الله معاشر المسلمين arsyadani wa iyyakumullah. Semoga Allah menerima amal salat subuh kita berjamaah barusan ini di Masjid Taqwa Kota Besar Palembang. Taqabbalallahu minna wa minkum khairal a'mal. Saya memulai tausiah kita dengan sebuah kisah yang terjadi di masa sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau sedang memberikan pengajian didampingi oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain dan sebagian besarnya adalah oleh kelompok tabi'in. Sedang memberikan pengajian itu, tiba-tiba masuk seorang laki-laki bergabung di majelis beliau. Waktu itu Nabi sudah meninggal. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Bergabung laki-laki ini, melihat laki-laki itu masuk dan duduk di tengah rombongan majelis pengajian. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu diam. Beliau berhenti sesaat laki-laki itu duduk bergabung bersama kelompok jamaah pengajian. Orang-orang pada heran, ada apa ini? Tiba-tiba saja sang guru besar tidak mau melanjutkan pengajian. Keheningan tersebut dipecahkan dengan kata-kata sang guru besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan kalimat berikut ini: saudara-saudara, minta maaf, majelis ilmu ini tidak dapat kita lanjutkan. Selama di tengah-tengah majelis ini ada orang yang keberadaannya di tengah-tengah kita menyebabkan rahmat Allah dari langit Allah tahan, sampai orang tersebut menyingkir dari tempat ini. Orang pada terkejut, siapa yang dimaksud oleh sang guru? Tapi sejak laki-laki ini datang, sejak itu sang guru diam dan akhirnya melontarkan kalimat begini. Pahamlah mereka siapa yang dimaksud oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Laki-laki yang bersangkutan mengerti bahwa dirinya lah yang dimaksud. Berkecamuk perasaannya, sedih, malu. Maka dia pun mundur secara perlahan-lahan dan keluar dari ruangan majelis ilmu.
Tidak berapa langkah dia meninggalkan majelis ilmu tersebut, keluar dari ruangan itu, dia mendengar sang guru besar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan pengajian. Berarti memang dia yang dimaksud. Kemana laki-laki itu menuju? Dia menuju ke rumah bibinya. Ternyata satu kota Madinah itu tahu kalau laki-laki ini hubungannya tidak baik dengan bibinya. Silaturahminya dengan bibinya sudah putus. Dia tahu karena dia pernah mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang putus tali silaturahminya, memutuskan tali silaturahminya, maka dimanapun dia berada, Allah akan tahan rahmat dari orang-orang sekitar itu sampai dia menyingkir dari tengah-tengah mereka. Maka pergilah dia ke rumah bibinya dalam keadaan ingin bersungguh-sungguh tobat dan memperbaiki hubungan dengan sang bibi, karena pelajaran barusan yang dia dapatkan dari guru besar telak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi. Assalamualaikum. Bi. Terdengar suara wanita tua dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya, Bi. Pas dibuka, oh kamu, boleh saya masuk, Bi? Ya silakan masuk. Bi, saya datang kemari mau memperbaiki hubungan saya dengan Bibi. Saya mengaku salah sebagai anak kecil. Saya mungkin terlalu angkuh di depan Bibi. Saya sudah lama tidak menegur sapa dengan Bibi. Orang satu kota Madinah ini tahu. Bi, mau kan Bibi saya minta maaf? Tentulah. Nah, lama Bibi merindukan kamu sebenarnya agar hubungan kita baik, tapi kamu saja yang selalu menjaga jarak dan menjauh. Lalu terjadilah perbincangan antara Bibi dengan si anak muda ini. Akhirnya sang Bibi berkata kepada si pemuda, apa alasan kamu? Apa yang menggerakkan kamu sehingga kamu datang kemari minta maaf, memperbaiki hubungan? Jawaban anak muda ini adalah, tadi Bi, saya datang ke majelis ilmunya sahabat Rasul yang mulia, guru besar kita Abdullah ibnu Abbas. Sebaik saya datang, beliau diam sampai keheningan suasana dipecahkannya dengan kata-katanya yang benar-benar menampar saya, bagaikan petir di siang bolong bagi saya, bahwa pengajian tidak dapat dilanjutkan selama di dalam majelis itu ada orang yang karena keberadaannya Allah menahan rahmatnya dari kelompok itu seluruhnya, sampai dia menyingkir. Saya, Bi, yang dimaksud. Saya yang dimaksud. Bibi, itu alasan saya mau menghentikan semua kebodohan saya ini berhubungan dengan hubungan saya bersama Bibi. Sang Bibi akhirnya berkata, nak, pergi kamu kembali. Pergi temui guru besar kita itu Abdullah ibnu Abbas, tanyakan kepadanya apa-apa saja yang lain, ancaman dan bahaya yang lain yang terjadi karena memutuskan atau menerima pemutusan tali silaturahim. Apa-apa saja. Baik, Bi, kata si pemuda ini. Maka bergegas dia menuju ke tempat pengajian majelis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai di sana ternyata orang sudah bubar. Tapi masih ada beberapa murid di sekitar Abdullah ibnu Abbas. Laki-laki itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah Ibnu Abbas kembali berubah. Wahai guru, katanya, kata anak muda ini, saya baru saja dari rumah bibi saya dan saya telah minta maaf kepadanya. Hubungan kami telah saya perbaiki. Guru, saya datang kemari, boleh saya duduk? Mendengarkan penjelasan ini, berubah lagi wajah Ibnu Abbas, ridha. Silakan. Syukurlah kalau begitu. Terus bagaimana?
bibi saya minta tolong tanyakan sama guru apa saja bahaya yang lain akibat memutuskan tali silaturahim atau mengiyakan pemutusan tali silaturahim. Bagus, kata Ibnu Abbas. Pertanyaan kamu bagus. Beliau mengatakan ada 3 bahaya yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada 3 bahaya. Pertama yang sudah kamu tahu. Di mana saja orang memutuskan tali silaturahmi ini berada, Allah Subhanahu wa taala akan menahan dulu rahmat untuk orang-orang sekitarnya. Berarti alangkah sialnya orang ini. Alangkah sialnya orang ini. Karena dia Allah tahan dulu rahmat dari orang banyak. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang memutuskan tali silaturahim, amalnya ditahan oleh malaikat penjaga amal di langit dunia. Tertahan di gudang penyimpanan amal di langit dunia, tidak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin beramal, ada saudaranya, ada sepupunya, ada iparnya, ada menantunya, ada mertuanya yang dia tidak tegur sapai, yang dia putuskan tali silaturahmi lebih dari 3 hari, maka Rasulullah mengatakan amalan itu tidak ada yang sampai ke langit, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertahan di penahanan gudang amal di langit dunia. Saat meninggal dunia masih seperti itu, dia mati tanpa baik hubungannya dengan karib kerabatnya, maka penyesalanlah yang akan dia dapatkan pada hari kiamat. Ya Allah, hamba dulu haji, mana pahala haji hamba? Hamba dulu umrah, mana pahala umrah hamba? Hamba sholat, hamba tahajud, hamba baca Quran, hamba bangun masjid, hamba membantu yatim piatu, fakir miskin, mana pahalanya? Kenapa blank? Kenapa kosong catatan amal hamba? Ternyata dijawab, kamu di dunia memutuskan tali silaturahmimu dengan sengaja. Maka hari ini kamu tidak mendapatkan amalanmu karena pemutusan itu terjadi sampai kamu meninggal dunia. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang kedua. Coba ingat-ingat oleh Bapak Ibu, ada nggak sampai hari ini kita tidak bertegur sapa dengan keluarga kita? Maka amalan yang kita amalkan, termasuk subuh ini tadi, salat subuh berjamaah, masih tertahan di langit dunia. Ingat, ibu bapak mertua kita, sepupu ipar saudara-saudari kita, ingat orang-orang terdekat kita yang hari ini masih belum berbaikan hubungannya dengan kita. Maka apabila kita sayang dengan amalan kita, kontak dia, assalamualaikum, sambungkan kembali tali silaturahim, lanjutkan dengan SMS, kalau perlu datangi, ambil tangannya, berjabatan tanganlah, nyatakan permintaan maaf, lalu perbaiki hubungan setelah itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, nanti ada pertanyaan ya, Pak Ustadz, bagaimana kalau dia yang memutuskan hubungan dengan kita, bukan kita Pak Ustadz? Insyaallah kita jawab nanti. Bahaya yang ketiga dari orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah Allah Subhanahu wa taala memutuskan rahimnya dengan orang itu. Allah memutuskan rahimnya dengan orang itu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan silaturahim itu dari namaku, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Aku jadikan dia dari namaku, Ar-Rahim, salah satu nama Allah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Faman qata'aha qata'tuhu. Siapa yang memutuskan tali rahimnya dengan orang-orang terdekatnya, aku putuskan tali rahimku darinya. Artinya orang yang terputus dari rahim Allah, dari rahmat Allah, maknanya orang tersebut terlaknat. Karena makna daripada laknat adalah al-bu'du minar rahmah, terjauh daripada rahmat Allah.
Artinya di mana orang ini berada, dia terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nauzubillah. Kaum muslimin Bapak dan Ibu, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pertanyaan yang tadi, Ustadz, bagaimana kalau saudara kita itu dia yang memutuskan tali silaturahmi? Menurut saya tidak salah, tapi dia yang salah. Apakah hukumannya sama? Jawabannya, Bapak, ada tidak? Bunyi tepuk telapak tangan itu akan terjadi bila ia bertepuk sendirian. Tidak mungkin. Pasti ada yang menanti. Baru terdengar. Baru terdengar. Saat ada yang menanti. Tapi kalau sendirian macam gini, enggak keluar bunyinya. Maksudnya apa? Apabila kita merespon, mulai hari ini saya tidak mau bertegur sapa dengan kamu, kata dia pada kita. Lalu apa tanggapan kita? Terserah. Kalau kamu tidak menegur saya juga tidak perlu dengan kamu. Tapi ingat ya, kamu yang mutusin ya. Sama saja itu. Orang yang menerima pemutusan hubungan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan sama dalam kesalahan ini. Seharusnya bagaimana? Pokoknya saya tidak mau kenal dengan kamu mulai hari ini, katanya. Maka katakan kepadanya, saya tidak pernah berniat sampai kapanpun memutuskan tali silaturahmi dengan kamu. Dimanapun saya bertemu dengan kamu, saya akan tetap menyapa kamu, saya akan tetap bersilaturahmi dengan kamu. Begitu kaum muslimin. Pak Ustadz, nanti kalau kita datang dengannya atau bertemu dengan kita di jalan, Assalamualaikum kata kita, dia buang muka gimana Pak Ustadz? Biarkan, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah tetap jaga silaturahim. Dia sambut, tidak dia sambut, itu terserah. Dia terima, tidak dia terima, itu terserah. Pokoknya bagi kita tidak mau putus tali silaturahmi, asal ketemu sapa terus. Walaupun dia tidak jawab, walaupun dia buang air liur, meludah dia, biar Pak sampai habis air liurnya, biar nggak apa-apa. Rasulullah jangankan dengan sesama muslim lagi, tetangganya yang Yahudi, asal lewat masjid mesti lewat di depan rumah Yahudi, diludahi terus oleh tetangga itu. Betul Pak? Diludahi terus. Tuh, pulang Nabi dari masjid, tuh. Begitulah nasib Rasulullah, tiap hari pulang pergi ke masjid selalu diludahi oleh tetangganya yang Yahudi. Tapi ketika tetangga ini sakit, Nabi duluan yang paling pertama datang, bawa makanan, bawa minuman, dan mendoakan kesembuhan. Si Yahudi akhirnya menangis, minta maaf, lalu menyatakan Islamnya. Masya Allah. Jangankan sesama muslim lagi Pak, kepada tetangga yang non-muslim saja diperintahkan untuk menjaga hubungan. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita ingat-ingat amalan kita. Yang penting kita duluan SMS lah, walaupun dia caci maki kita. Hubungan kita dengan Allah menjadi baik, amalan kita langsung nyampe, walaupun dia secara pribadi masih rusak hubungannya dengan Allah. Kenapa? Dia tidak mau menyambut tali silaturahim dengan kita. Ustaz, yang salah dia. Di mana harga diri kita, Pak Ustaz? Kalau kita yang mulai duluan. Pak, mana yang lebih penting? Harga diri atau amal soleh kita? Amal soleh. Dan sebenarnya tidaklah pernah kecil orang yang duluan minta maaf. Orang yang terbaik di antara kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling duluan meminta maaf atau paling duluan menyodorkan tali silaturahim dari orang yang memutuskannya. Laisal mukafi laisal wasilu al mukafi. Bukan yang dimaksud dengan si penyambung tali silaturahim orang yang menunggu respon. Saya mah terserah, kalau dia mau baikan saya terima, dia sapa saya akan sapa balik, saya akan jawab. Kalau dia datang berkunjung nanti saya datang juga. Tapi kalau dia tidak, ya saya juga terserah, saya akan seperti itu. Bukan begitu kata Rasul. Bukan begitu orang yang menyambung tali silaturahim. Tapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah man wasalar rahima mimman qata'ahu. Orang yang menyambungkan tali silaturahim dari orang yang memutuskan tali itu dari dirinya. Jadi kalau kita Pak, kita yang diputusin,
apalagi dia adalah menantu kita, apalagi dia adalah anak kita, apalagi dia adalah ipar kita, sepupu kita, apalagi dia kerabat dekat atau kerabat jauh kita, tetap saja upayakan terjaga tali silaturahim itu. Mumpung masih hidup, Pak. Mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal kita, maka sangat disayangkan. Minimal mulai pagi ini sapa yang bersangkutan dengan SMS. Mulai pagi hari ini sapa orang tersebut dengan telepon, ya. Usahakan kaum muslimin perbaikilah hubungan supaya amal kita yang bisa jadi saat ini setelah banyak tertahan di gudang amalan di dunia, di langit dunia, disambungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ibu ya. Insyaallah Bapak, saya khawatir dalam buku Al-Kabair 70 dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi. Di situ dijelaskan seorang lelaki soleh melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dan dia membawa harta yang sangat banyak. Karena untuk ibadah haji riskan membawa harta tersebut. Ada 1000 dinar. 1000 dinar, Pak. 1 dinar itu kan dari emas. 1 dinar itu kalau diuangkan ke rupiah kita saat sekarang ini kurang lebih 2,5 juta. Berarti kalau 1000 dinar berapa? 2,5 M. Lumayan itu. Uang ini sangat besar, sangat banyak. Lah pada masa itu tidak ada penyimpanan resmi seperti bank di kota Mekah. Tetapi ada seorang lelaki yang udah tersohor kemana-mana ketaatannya, kesolehannya. Siapapun jamaah haji yang datang membawa harta yang bernilai besar, pasti dititipkan pada laki-laki yang amanah tersebut. Dititipkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, nanti pulang selesai haji diambil kembali. Begitulah kejadiannya sampai laki-laki yang soleh ini berangkat haji dan menitipkan 1000 dinar tadi kepada laki-laki soleh tersebut. Ternyata selesai haji dia ingin mengambil hartanya kembali. Laki-laki tempat menitipkan harta itu telah meninggal dunia. Dan dia katakan kepada keluarga almarhum, saya ada menitipkan harta kepadanya. Ada dia menyebut enggak? Enggak sempat, dia meninggalnya mendadak. Masya Allah. Dan kami tidak tahu di mana dia menyimpan. Dia selalu tidak pernah menyampaikan kepada kami keluarganya di mana dia simpan titipan-titipan jamaah. Nah ini masalah, Pak. Uang segitu bukan uang yang kecil, 1000 dinar, 2,5 M. Sementara keluarganya tidak ada yang tahu si orang soleh almarhum ini nyimpannya di mana. Bingung mau pulang, dana belum ketemu. Akhirnya diskusi dengan para ulama. Dalam diskusi tersebut disarankan kepadanya agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara agar Allah memberikan isyarat di mana sebenarnya tersimpan harta itu. Singkatnya, Allah mengizinkan dia melalui mimpi bertemu dengan lelaki soleh itu. Sayangnya keadaannya sangat menyedihkan, sangat memilukan. Laki-laki almarhum ini ya, ditemuinya sangat menyedihkan, memilukan. Lalu diceritakan besoknya kepada para ulama di kota Mekah. Dijawab oleh para ulama, ya Allah ya Rabbi, kalau begitu almarhum berarti sedang diazab di alam barzakhnya, sedang dihinakan Allah di alam barzakhnya. Terus, adakah kamu tanyakan kepadanya tentang hartamu? Ada katanya. Apa jawabannya? Dia mengatakan, harta saya disimpannya di salah satu tiang rumahnya, bagian belakang, kamu gali tanahnya, kamu akan dapati harta kamu di situ. Kemudian kaum muslimin, dia pun menggali, ketemu 1000 dinar itu. Nah, inilah dia hartanya. Dan saya menanyakan kepadanya, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Bukankah kami dengar di kehidupan kamu di dunia, kamu laki-laki yang taat, laki-laki yang soleh, kamu laki-laki yang amanah? Apa jawaban almarhum yang sudah meninggal? Aku punya saudari laki-laki
Aku punya saudari perempuan miskin. Aku memutuskan tali silaturahim dengannya. Aku memutuskan tali silaturahim dengannya. Aku tidak mau menyapanya, aku tidak mau menegurnya sampai aku meninggal dunia. Allah menghinakanku pada masa ini. Coba lihat Pak, soleh kita, taat kita, baik hubungan kita dengan Allah, tapi putus silaturahim kita dengan makhluk. Ini berbahaya, Bu. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Bapak-bapak seluruhnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita sampai diizinkan sampai jam berapa? Sampai syuruk ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu masih ada waktu sambil menunggu syuruk jam 6. 5.40 ya. 10 menit lagi. Baik, 10 menit ini pun sudah baik sekali. Ini tentang tertolaknya atau tertahannya amal kita, Pak. Yang pertama. Yang kedua, sambil menunggu syuruk, karena Masya Allah ya, antara sholat berjamaah subuh di masjid dengan sholat sunat syuruk, apabila diisi dengan zikir, Rasulullah bersabda pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara penuh. Alangkah berbahagia dan beruntungnya Bapak dan Ibu kalau bisa seperti ini setiap hari. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, kisah yang kedua yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq semasa beliau menjadi khalifah Islam yang pertama. Dia punya seorang budak, Pak. Budak ini soleh, pinter. Abu Bakar sudah bertekad untuk memerdekakan budaknya. Sayang, budak ini menolak, dia tidak mau dimerdekakan secara gratis. Dia maunya merdeka dengan terhormat. Maksudnya, dia ingin membayar kemerdekaannya itu. Jadi nggak mau dikasih gratis. Padahal Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Islam yang pertama, sudah ingin memerdekakannya. Katanya, wahai khalifah, saya mau merdeka tapi saya nyicil ya. Caranya, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya jadi kuli kasar di pasar, nanti penghasilannya saya bagikan, saya berikan kepada engkau sorenya. Kalau begitu maumu ya terserah, nggak apa-apa. Tapi ingat, kata Abu Bakar, setiap kali engkau nyetor, saya akan tanya dulu, kamu mendapatkannya dari cara yang bagaimana? Deal, terjadi kesepakatan. Setiap hari nyetor sorenya, setiap hari nyetor sorenya, setiap hari nyetor sorenya. Seberapa banyak ada rezeki lah, nyetor. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang dapat tamu negara. Sedang asik-asik bincang-bincang, masih tengah hari ini, datang budaknya itu. Tumben, biasanya sore baru nyetor. Ini siang baru, lepas sholat zuhur ya, udah datang membawa sekeranjang makanan. Ternyata itu yang mau dijadikan sebagai bayar cicilannya untuk hari itu. Karena lagi sibuk, sang khalifah mengisyaratkan makanan itu ditaruh saja di sudut ruangan. Dan karena lagi sibuk, Khalifah Abu Bakar tidak menanyakan dari mana dan bagaimana cara kamu mendapatkan itu. Biasanya kan ditanyakan terus nih. Sekarang enggak, sebab ada tamu nih. Rupanya Abu Bakar As-Siddiq lagi puasa hari itu. Di waktu berbuka masuk, dia mendekati makanan itu dan dia jadikan pembukaannya. Bismillah. Dia kunyah, dia makan. Satu kali telan, dia istighfar kepada Allah SWT. Karena apa? Dia belum memastikan, belum menanyakan bagaimana cara sang budak mendapatkan makanan ini sebagai setorannya untuk hari itu. Maka minta tolong dia, panggilkan si fulan. Ketika telah menghadap, saya sudah memakan satu suap makanan, apa yang kamu bawa tadi? Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Maafkan saya wahai khalifah, bukan tidak mau menjelaskan, saya juga tidak sungkan melihat engkau lagi sibuk ada tamu. Begini ceritanya, dulu saya seorang dukun, saya sebagai tukang obat juga, dan saya sering nipu orang dalam pengobatan. Ketika itu banyak pasien saya yang tidak mampu bayar cash.
ada yang utang. Nah, salah seorang di antara mereka ketemu sama saya di pasar tadi. Jadi beliau tadi mengatakan saya dulu adalah seorang dukun. Berarti dia adalah orang musyrik, ya. Dia adalah seorang musyrik. Beliau mengatakan lagi, saya dulu juga tukang obat yang sering nipu orang. Nah, di antara pasien saya ada yang nggak sanggup bayar. Setelah saya masuk Islam dan saya tahu itu pekerjaannya haram, najis, maka saya tinggalkan, kata laki-laki budak ini. Tapi salah seorang yang berutang pada saya dulu ketemu di pasar tadi, saya tagih dan dia berikan kepada saya sekeranjang makanan itu. Nah, inilah yang saya berikan kepada engkau untuk cicilan kemerdekaan saya hari ini. Mendengarkan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segera memasukkan jari telunjuknya ke dalam kerongkongannya, muntah, Pak. Muntah sekali. Ternyata beliau tak puas, masukkan lagi, muntah lagi, masukkan lagi tangannya, muntah. Orang-orang sekitarnya udah nggak tega melihat air mata Abu Bakar sudah mengalir karena banyaknya muntah. Apa kata mereka, wahai khalifah, bukankah yang kau makan baru satu suap, sementara yang kau muntahkan sangat banyak, tidakkah cukup? Beliau menjawab, demi Allah, biar seluruh isi perutku keluar itu lebih kuridhoi, lebih aku cintai daripada menyelinap setitik makanan haram ke dalam salah satu bagian daripada perutku, lambungku, yang menyebabkan amalanku tidak dilirik oleh Allah, yang menyebabkan doaku tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Amalan, Pak, apabila ada makanan tidak benar masuk sesuap saja, jangankan sesuap, setitik saja tidak halal, maka ini menyebabkan amalan kita tidak dilihat oleh Allah dan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda, ketika Nabi melihat ada seorang laki-laki dari safar, dari negeri yang jauh, pergi ke tempat-tempat yang makbul doa di tanah suci. Dia berdoa, angkat tangannya tinggi-tinggi. Apa kata Rasul? Rajulun ash'atha aghbara yutilus safara yamuddu yadah ila sama. Ada orang yang dari perjalanan jauh sengaja datang ke sini, ke tempat yang dikabulkan doa. Lalu dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, yaqulu ya Rab, ya Rab. Dia berdoa, wahai ya Allah, beri hamba ini, beri hamba itu, lindungi hamba dari ini, lindungi hamba dari itu. Yamuddu yadahu ila sama fayaqulu ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haramun wa masyarabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Sementara makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, pakaian yang dipakainya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikasih gizi atau suplemen atau vitamin dari bahan yang haram, fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin doanya Allah dengar? Bagaimana mungkin doanya Allah kabulkan? Begitu, Bapak. Sehingga Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, demi Allah, apabila ada 10 rezeki, 9-nya halal, 1-nya pasti haram, dan yang 1 itu tidak dapat dipisahkan dari yang 9. Nah ini, Pak, demi Allah, kalau ada rezeki 10, 9-nya halal, 1-nya pasti haram, tapi yang 1 itu tidak dapat dipisahkan dari yang 9, kami menolak ke 10-nya demi menjaga agar tidak ada yang haram masuk ke dalam perut kami. Cincin yang kita pakai sekarang, kacamata yang kita kenakan, pakaian, kain sarung, gigi palsu, apa-apa yang kita gunakan, sandal kita, kalau ada dari yang haram sumbernya, cara mendapatkannya, maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Nauzubillah. Terakhir saya sampaikan kaum muslimin, simaklah ini. Semoga saya dan Bapak Ibu dilindungi dan dijaga oleh Allah dari makanan yang haram, dari rezeki yang haram. Dengarkan berikut ini. Apa kata Rasulullah?
sallallahu alaihi wasallam, ada laki-laki yang berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Sepanjang perjalanan dia membaca talbiyah dari miqat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah menurunkan malaikat karena biaya berangkatnya haji ada campuran dari dana yang haram. Allah turunkan malaikat untuk menyahut dan menyambut serta menjawab talbiyahnya yang labbaik Allahumma labbaik tadi. Setiap kali dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kata Rasulullah, malaikat ini menjawab la labbaik lak wala sa'daik. Labbaik labbaik yang istilahnya. Istilahnya apa itu labbaik labbaik? Tidak ada labbaik bagi engkau dan wala sa'daik wa hajjuka mardud, dan haji engkau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena biaya berangkatnya bercampur dari yang haram. Nauzubillah. Penutup kisah seorang wanita dari Jakarta. Saya haji ke tahun 1994. Ketika itu haji pertama saya. Saya bertemu dengan seorang wanita cantik dengan rombongan Patuna Travel. Dengan Patuna Travel, hotel saya waktu itu di Hotel Mekah. Sekarang udah rata dengan tanah ya, dekat dengan pintu Babus Salam. Wanita ini cantik muda, sayang sekali. Pas dia masuk kota Mekah, dia seperti orang kesurupan, Pak. Ngomongnya sudah malu kita, untung bahasa Indonesia. Kata-katanya jorok, kata-kata lacur. Di antara kalimat yang keluar dari mulut wanita ini apa? Kayak orang ngigau sendiri, tapi kata-katanya betul-betul memalukan. Aduh, udah gak tahan, udah 6 orang aku layani malam ini. Kamu, dia panggillah salah satu nama temannya. Kamu, itu ada 4 orang lagi antri, kamu deh yang gantiin saya. Udah capek saya, katanya. Ya Allah, Pak. Diapakan juga gak mempan tuh wanita. Dikasih obat penenang, disuntik, diruqyah, gak mempan. Ya. Akhirnya wanita itu dikembalikan ke Indonesia. Sampai di Soekarno-Hatta dia normal kembali dan dia malu sehabis-habisnya. Ketahuan ternyata dia berangkat haji akibat dana melacurnya yang dia tabung. Allah tolak. Allah Subhanahu wa taala tolak. Nas'alullah taala al-afiyah, lindungi kami ya Allah agar kami tidak memakan yang haram, tidak memakai yang haram, dan lalu kami beribadah kepada Engkau. Engkau tidak melirik kami, Engkau tidak mendengar doa kami. Nas'aluka ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, rizqan halalan tayyiban muwassa'an mubarakan. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, berilah kami rezeki yang lapang, yang baik, yang luas, dan Engkau berkahi. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian ya tausiah kita pada subuh hari ini. Mari kita songsong hari kita dari mulai pagi ini, hari yang lebih berkah insyaallah, mencari rezeki yang lebih luas, yang lebih baik dan halal. Demikian saja. Mari laksanakan salat sunat syuruknya dan nikmatilah pahala haji dan umrah secara penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah dan beruntunglah, semoga kita bertemu kembali di pintu surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Kita baca surat Wal Asri lalu ditutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Doa kafaratul majlis. Siapa yang membacanya, kata Rasulullah, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari Bapak, Ibu, kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.